Saat suamiku sedang menyiapkan makan malam spesial untukku. Ponselnya yang tergeletak tiba-tiba berdering. Kulihat ada pesan masuk dari asisten pribadinya muncul di layar. Aku merindukanmu. Mana uang 100 juta yang kamu janjikan untukku kemarin malam, Mas? Aku syok, ternyata suami berselingkuh dengan asistennya. Lalu aku membalas pesannya. Datanglah ke sini. Istriku tidak di rumah hari ini. Akan kuberi semuanya untukmu. 10 menit kemudian kubuat suami yang telah berkhianat dan selingkuhannya itu berlutut di kakiku. Kupastikan mereka akan menyesal seumur hidup. Karena telah mengkhianatiku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu aroma rosemary dan bawang putih memenuhi seluruh penjuru dapur hingga ke ruang makan. Suara desis daging yang bersentuhan dengan wajan panas terdengar begitu menggugah selera. Di sana berdiri Andi, seorang suami yang selama 5 tahun terakhir ini selalu terlihat sempurna di mata siapapun. Dia mengenakan celemek berwarna biru tua, sibuk membolak-balik daging steak premium yang sengaja dibelinya tadi sore. Wajahnya tampak serius namun dihiasi senyum kecil. Seolah memasak makan malam ini adalah misi paling penting dalam hidupnya. Farida duduk di kursi makan dengan anggun. Wanita berhijab itu mengenakan gamis berwarna pastel lembut yang senada dengan kerudungnya. Dia menatap punggung suaminya dengan tatapan penuh kasih sayang. Malam ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Tidak ada pesta mewah, hanya makan malam romantis berdua di rumah yang selama ini menjadi saksi bisu perjalanan rumah tangga mereka. Farida merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, karena memiliki suami seperti Andi yang perhatian dan romantis. Suasana terasa begitu hangat dan damai. Lampu ruang makan diredupkan sedikit untuk menciptakan suasana yang lebih intim. 2 batang lilin aromaterapi menyala di atas meja, mengeluarkan wangi lavender yang menenangkan. Farida sesekali merapikan piring dan gelas kristal di hadapannya, memastikan semuanya tata letaknya sempurna. Dia ingin malam ini berjalan tanpa celah. Andi berbalik sebentar sambil memegang spatula, mengedipkan sebelah matanya kepada Farida. Dia berkata bahwa 5 menit lagi hidangan spesial itu akan siap disantap. Farida tersenyum lebar, hatinya membuncah bahagia. Dia membayangkan betapa nikmatnya menyantap masakan suami tercinta sambil membicarakan rencana masa depan mereka. Mungkin tentang liburan akhir tahun atau sekadar membahas hal-hal kecil yang menyenangkan. Tidak ada sedikitpun keraguan di hati Farida tentang kesetiaan suaminya. Bagi Farida, Andi adalah sosok imam yang lurus dan bertanggung jawab. Namun, ketenangan itu terusik oleh sebuah getaran pelan di atas meja. Ponsel Andi yang tergeletak di samping gelas air putih tiba-tiba menyala. Layarnya berkedip terang, menandakan ada pesan masuk. Awalnya Farida tidak berniat untuk melihatnya. Dia sangat menghargai privasi suaminya dan tidak pernah terbiasa mengecek ponsel pasangannya tanpa izin. Namun, posisi ponsel itu tepat menghadap ke arahnya. Jarak pandangnya begitu jelas. Tanpa sadar, mata Farida menangkap notifikasi yang muncul di layar kunci tersebut. Nama pengirimnya tertulis jelas yakni asisten Sila. Farida mengenal nama itu sebagai asisten pribadi Andi di kantor yang baru bekerja sekitar 6 bulan lalu. Awalnya Farida berpikir mungkin itu pesan darurat tentang pekerjaan kantor yang mendesak. Namun, kalimat yang muncul di bawah nama itu membuat darah Farida seketika berdesir hebat. Jantungnya seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Pesan itu berbunyi sangat tidak pantas untuk hubungan antara atasan dan bawahan. Tulisan di layar itu terbaca jelas. Aku merindukanmu. Mana uang 100 juta yang kamu janjikan untukku kemarin malam, Mas? Farida terpaku. Matanya membelalak tak percaya. Dia membaca pesan itu berulang kali, berharap matanya salah menangkap tulisan atau dia sedang berhalusinasi. Namun, tulisan itu tetap sama. Ada kata rindu. Ada permintaan uang sebesar 100 juta rupiah. Dan yang paling menyakitkan adalah panggilan Mas yang terkesan sangat akrab dan intim. Andi tidak pernah membiarkan karyawannya memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Seketika itu juga, bayangan sempurna tentang Andi hancur berkeping-keping. Udara di ruang makan yang tadinya terasa hangat dan romantis, mendadak berubah menjadi dingin dan mencekik leher Farida. Farida menoleh ke arah dapur. Andi masih sibuk dengan masakannya, bersenandung kecil tanpa menyadari bahwa rahasia besarnya baru saja terbongkar di atas meja makan. Tangan Farida gemetar hebat. Rasa mual menjalar dari perut hingga ke tenggorokannya. Dia merasa jijik. Dia merasa dikhianati. Uang 100 juta rupiah bukanlah jumlah yang sedikit.
Kemarin malam Andi bilang dia lembur di kantor sampai jam 2 pagi karena mengurus audit perusahaan. Ternyata, dia sedang menjanjikan uang ratusan juta kepada wanita lain. Logika Farida bekerja cepat di tengah badai emosi yang melanda batinnya. Dia tahu dia tidak boleh langsung meledak marah. Jika dia berteriak sekarang, Andi pasti akan menyangkal dan mencari 1000 alasan. Andi adalah orang yang pandai berbicara. Farida butuh bukti lebih nyata. Farida butuh konfrontasi yang tidak bisa dielakkan lagi. Dengan tangan yang masih gemetar namun dipaksakan untuk tenang, Farida meraih ponsel Andi perlahan. Dia tahu kata sandi ponsel suaminya karena Andi pernah memberitahunya dulu, yaitu tanggal pernikahan mereka. Farida menekan angka-angka itu dengan napas tertahan. Ponsel terbuka. Dia langsung masuk ke aplikasi pesan. Isi percakapan di dalamnya membuat air mata Farida hampir tumpah, namun dia menahannya sekuat tenaga. Di sana terpampang jelas riwayat percakapan menjijikkan antara Andi dan Sila. Mereka saling memanggil dengan sebutan sayang, membicarakan rencana liburan rahasia, dan menjelek-jelekan Farida. Sila bahkan bertanya kapan Andi akan menceraikan istri berhijabnya yang membosankan itu. Hati Farida terasa seperti diiris sembilu. Sakitnya luar biasa hingga membuat dadanya sesak. Namun, rasa sakit itu perlahan berubah menjadi amarah yang dingin dan mematikan. Farida melihat pesan terakhir yang baru saja masuk itu. Sila sedang menagih janji. Sebuah rencana gila muncul di kepala Farida. Dia akan menjebak mereka berdua malam ini juga. Farida mengetik balasan dengan cepat, seolah-olah dia adalah Andi. Dia menulis pesan singkat namun padat. Datanglah ke sini, istriku tidak di rumah hari ini. Akan kuberi semuanya untukmu. Farida menekan tombol kirim. Setelah status pesan berubah menjadi terkirim, dia segera menghapus pesan balasannya tersebut dari riwayat percakapan agar Andi tidak curiga jika mengecek ponselnya. Dia meletakkan kembali ponsel itu di posisi semula, persis seperti sebelum dia menyentuhnya. Farida menarik napas panjang, berusaha menetralkan ekspresi wajahnya. Dia harus berakting. Dia harus terlihat biasa saja sampai tamu tak diundang itu datang. 10 menit berlalu terasa seperti 10 tahun bagi Farida. Dia duduk di sana, memandangi lilin yang menyala, sementara pikirannya berkecamuk. Andi akhirnya datang membawa 2 piring steak yang sudah dihias cantik. Dia tersenyum lebar, meletakkan piring itu di depan Farida dengan bangga. Andi kemudian duduk di kursinya, mengambil serbet dan meletakkannya di pangkuan. Dia sama sekali tidak menyadari perubahan aura istrinya. Andi mulai bercerita tentang betapa sulitnya mendapatkan daging kualitas terbaik ini. Dia bercerita dengan antusias, sementara Farida hanya mengangguk pelan dengan senyum tipis yang dipaksakan. Farida memandang wajah suaminya, mencari sisa-sisa kejujuran di sana, namun yang dia temukan hanyalah topeng kemunafikan. Farida tidak menyentuh makanannya sedikit pun. Nafsu makannya sudah hilang total. Tiba-tiba, bel pintu rumah berbunyi nyaring. Ting tong. Suara itu memecah percakapan Andi. Andi mengerutkan kening, tampak bingung. Dia melirik jam tangannya. Sudah pukul 8 malam. Siapa yang bertamu di jam segini? Gumam Andi pelan. Dia menatap Farida, bertanya apakah Farida memesan sesuatu atau mengundang seseorang. Farida menggeleng pelan dengan wajah datar. Dia menjawab singkat bahwa mungkin itu kurir paket yang salah alamat atau tetangga yang butuh bantuan. Andi menghela napas, sedikit kesal karena momen makan malam romantisnya terganggu. Dia meletakkan pisau dan garpu, lalu berdiri dari kursinya. Dia berkata akan mengecek sebentar dan menyuruh Farida untuk mulai makan duluan. Andi berjalan menuju pintu utama dengan langkah santai, bersiul kecil, tanpa tahu bahwa di balik pintu itu ada bencana yang siap menghancurkan hidupnya. Farida tidak tinggal diam. Begitu Andi berbalik badan, dia segera berdiri dan mengikutinya dari belakang dengan langkah pelan seperti bayangan. Jantung Farida berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin pembalasan dendam yang mulai mengalir di darahnya. Dia berdiri di sudut lorong yang agak gelap, mengawasi pintu utama. Dia melihat tangan Andi memegang gagang pintu. Andi memutar kunci dan menarik pintu itu terbuka lebar. Senyum ramah masih terpasang di wajah Andi, siap menyapa siapapun yang datang. Namun, senyum itu seketika lenyap tak berbekas saat dia melihat sosok yang berdiri di teras rumah. Wajah Andi berubah pucat pasi, seputih kertas. Matanya terbelalak lebar seolah melihat hantu. Mulutnya terbuka sedikit namun tidak ada suara yang keluar. Di hadapannya, berdiri Sila dengan penuh percaya diri, siap menagih janji yang akan menjadi awal kehancuran mereka berdua. Di ambang pintu itu, Sila berdiri dengan penampilan yang sangat mencolok dan jauh dari kata sopan. Dia mengenakan gaun merah ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya,
dengan riasan wajah yang tebal dan parfum yang wanginya menyengat hidung. Dia tersenyum manja ke arah Andi, sama sekali tidak menyadari kepanikan luar biasa yang sedang melanda pria di hadapannya. Sila melangkah maju satu langkah, hendak memeluk Andi, namun Andi mundur dengan gerakan refleks yang kaku. Andi menoleh ke belakang dengan cepat, memastikan istrinya tidak melihat kejadian ini, namun terlambat. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipis Andi. Dia mencoba memberi kode mata kepada Sila untuk diam dan pergi, tapi Sila justru tampak bingung dengan reaksi Andi. Sila membuka mulutnya dan berkata dengan nada yang cukup keras. Katanya istrimu tidak ada di rumah. Mas, aku datang untuk mengambil uangku dan menemanimu malam ini. Kalimat itu terdengar jelas di telinga Farida yang sudah berdiri tegap di belakang Andi. Farida melangkah keluar dari bayang-bayang lorong, wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. Dia menatap lurus ke arah Sila dan Andi bergantian. Sila yang baru menyadari kehadiran Farida langsung terlonjak kaget. Wajahnya yang tadinya penuh percaya diri mendadak berubah menjadi pias. Dia mundur selangkah, tangannya menutup mulut karena syok. Dia tidak menyangka Farida ada di sana, berdiri dengan gamis anggun dan tatapan mata yang tajam menusuk. Informasi yang dia terima lewat pesan singkat tadi mengatakan bahwa rumah sedang kosong. Sila merasa dijebak, tapi dia tidak tahu siapa yang menjebaknya. Suasana di teras rumah itu menjadi sangat mencekam. Hanya suara jangkrik malam dan napas Andi yang memburu yang terdengar. Andi tergagap parah. Dia berusaha menjelaskan situasi yang sudah jelas-jelas tidak bisa dijelaskan lagi. Suaranya bergetar hebat saat dia mencoba merangkai kata-kata bohong. Dia bilang Sila datang untuk mengantar berkas kantor yang tertinggal. Dia bilang Sila salah alamat. Dia bilang ini semua hanya kesalahpahaman. Namun, setiap kata yang keluar dari mulut Andi terdengar semakin bodoh dan tidak masuk akal. Farida tidak menjawab sepatah kata pun. Dia hanya berjalan mendekat ke pintu, menatap suaminya dengan tatapan jijik yang mendalam. Farida kemudian menoleh ke arah Sila. Dengan nada suara yang rendah namun penuh penekanan, Farida mempersilakan Sila masuk. Perintah itu bukan ajakan ramah, melainkan titah yang tidak bisa dibantah. Masuk. Kita selesaikan urusan uang 100 juta itu di dalam. Sila ragu-ragu. Dia menatap Andi meminta pertolongan, tapi Andi sendiri sudah seperti orang yang kehilangan nyawa. Andi tidak berani menatap mata Farida. Akhirnya, dengan langkah berat dan gemetar, Sila melangkah masuk ke dalam rumah mewah itu. Farida menutup pintu utama dengan keras, membuat suara dentuman yang menggema di seluruh ruangan. Suara itu seolah menjadi tanda bahwa pintu keluar bagi mereka sudah tertutup rapat. Farida berjalan mendahului mereka menuju ruang tengah yang luas. Dia duduk di sofa tunggal yang besar, menyilangkan kakinya dengan anggun, layaknya seorang ratu yang sedang menyidang rakyat jelata yang membangkang. Dia menunjuk karpet di hadapannya dengan dagu, memberi isyarat tanpa suara agar Andi dan Sila berdiri di sana. Andi mencoba mendekati Farida, hendak memegang tangannya untuk memohon ampun. Dia mulai menangis, air mata buaya yang selama ini selalu berhasil meluluhkan hati Farida. Dia bersumpah demi Tuhan bahwa dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Sila. Dia bilang Sila hanya menggoda dan dia sebagai laki-laki hanya hilaf sesaat. Namun kali ini, Farida menepis tangan Andi dengan kasar. Farida berdiri, mengambil ponsel Andi yang sejak tadi dia kantongi, dan melemparkannya ke lantai tepat di depan kaki mereka. Ponsel itu retak layarnya, tapi masih menyala menampilkan bukti percakapan yang belum ditutup. Farida membentak mereka untuk berhenti berbohong. Suara Farida tidak melengking tinggi, tapi getarannya penuh wibawa dan kemarahan yang tertahan. Dia menyebutkan semua detail perselingkuhan mereka. Hotel tempat mereka menginap minggu lalu. Hadiah tas bermerek yang dibeli Andi menggunakan kartu kredit tambahan. Dan tentu saja, uang 100 juta yang diminta Sila. Wajah Sila semakin pucat. Dia menyadari bahwa Farida tahu segalanya. Sila mencoba membela diri, mengatakan bahwa Andi lah yang mengejarnya. Dia bilang Andi mengaku tidak bahagia dengan pernikahannya dan berjanji akan segera bercerai. Mendengar itu, Andi langsung marah dan membentak Sila agar diam. Mereka mulai saling menyalahkan di depan Farida. Pemandangan itu begitu menyedihkan dan memalukan. Dua orang yang tadinya saling berkirim pesan sayang, kini saling tikam hanya dalam hitungan menit demi menyelamatkan diri masing-masing. Farida membiarkan mereka bertengkar sebentar, menikmati kehancuran mental mereka. Lalu, dia mengangkat tangannya, menyuruh mereka diam. Seketika ruangan kembali sunyi. Farida mengeluarkan sebuah fakta yang selama ini tidak pernah dipedulikan oleh Andi. Dia mengingatkan Andi tentang status kepemilikan rumah ini. Rumah mewah ini, beserta isinya, adalah warisan dari orang tua Farida. Sertifikatnya atas nama Farida.
Mobil yang dipakai Andi ke kantor setiap hari juga atas nama Farida. Bahkan posisi Andi di perusahaan sebagai manajer adalah karena rekomendasi keluarga Farida. Andi hanyalah seorang suami yang menumpang hidup, yang datang tanpa membawa apa-apa selain janji manis yang ternyata palsu. Farida menegaskan bahwa dia bisa membuat Andi menjadi gelandangan malam ini juga jika dia mau. Wajah Andi berubah dari panik menjadi ketakutan yang amat sangat. Dia baru sadar betapa lemahnya posisinya tanpa Farida. Keangkuhannya sebagai suami yang merasa berkuasa runtuh seketika. Melihat Andi yang sudah hancur mentalnya, Farida beralih menatap Sila. Dia bertanya dengan sinis, apakah Sila masih mau bersama Andi jika Andi tidak punya uang sepeser pun? Apakah Sila masih mau menampung Andi jika pria itu dipecat dari pekerjaannya dan memiliki hutang di mana-mana? Sila terdiam, matanya bergerak gelisah. Jelas sekali jawabannya adalah tidak. Sila hanya menginginkan uang dan kemewahan yang ditawarkan Andi, bukan hidup susah bersama pria pengangguran. Farida tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat miris. Dia melihat betapa murahnya harga kesetiaan dan cinta mereka berdua. Hubungan haram yang dibangun di atas pondasi materi, akan hancur begitu materinya ditarik. Kini, Farida memberikan ultimatum. Dia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja tanpa pelajaran. Hatinya terlalu sakit untuk melepaskan mereka dengan mudah. Farida menatap tajam ke arah mata Andi, lalu turun ke arah lututnya. Dengan suara yang dingin dan menusuk tulang, Farida memerintahkan hal yang paling merendahkan harga diri seorang laki-laki. Berlutut. Farida berkata bahwa dia ingin melihat mereka berdua berlutut di kakinya dan memohon ampun dengan sungguh-sungguh. Jika mereka tidak mau melakukannya, Farida akan menelepon pengacaranya, Pak Hartanto, dan Satpam Kompleks sekarang juga untuk menyeret mereka keluar dengan cara yang tidak hormat, serta membeberkan semua bukti ini ke media sosial dan keluarga besar mereka. Ancaman itu sangat efektif. Andi tahu betapa berpengaruhnya keluarga Farida. Dia tidak bisa membayangkan rasa malu jika diusir paksa oleh Satpam dan menjadi tontonan tetangga. Dengan tubuh gemetar dan air mata yang terus mengalir, Andi perlahan menekuk lututnya. Lututnya menyentuh karpet tebal di ruang tengah itu. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani mengangkat wajah. Sila yang melihat Andi sudah menyerah, akhirnya ikut berlutut di sampingnya meskipun dengan wajah kesal dan terhina. Kini, suami pengkhianat dan selingkuhannya itu bersimpuh di kaki Farida. Pemandangan ini memberikan sedikit kepuasan di hati Farida, namun itu belum cukup. Ini baru permulaan dari hukuman panjang yang akan mereka terima. Farida menatap puncak kepala mereka dengan tatapan kosong, merencanakan langkah selanjutnya untuk memastikan mereka menyesal seumur hidup karena telah berani mengkhianatinya. Pemandangan dua manusia yang berlutut di atas karpet mahal itu sama sekali tidak meluluhkan hati Farida. Justru, rasa muak semakin memenuhi rongga dadanya saat melihat air mata buaya Andi yang terus mengalir membasahi pipi. Andi mencoba merangkak maju untuk memeluk kaki Farida, mengucapkan kata-kata manis tentang cinta dan kenangan indah selama 5 tahun pernikahan mereka. Dia memohon kesempatan kedua, berjanji akan memutuskan hubungan dengan Sila detik itu juga dan menjadi suami yang setia. Namun, bagi Farida, semua itu terdengar seperti racun yang mematikan. Kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa direkatkan kembali hanya dengan permohonan maaf yang didasari rasa takut miskin, bukan rasa takut kehilangan cinta. Farida mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan Andi yang baginya kini terasa najis. Dia menatap Andi dengan pandangan dingin yang belum pernah dilihat suaminya itu sebelumnya. Farida berkata dengan tegas bahwa tidak ada kesempatan kedua bagi pengkhianat yang membawa masuk selingkuhannya ke rumah istri sahnya. Tanpa banyak bicara lagi, Farida meraih gagang telepon rumah yang ada di meja samping sofa. Dia menekan tombol panggilan cepat ke pos keamanan kompleks perumahan. Andi yang melihat itu langsung panik setengah mati. Dia tahu apa artinya jika Satpam datang. Reputasinya sebagai pengusaha muda sukses dan suami idaman di lingkungan elit itu akan hancur seketika. Andi berdiri dengan tergesa-gesa, mencoba merebut telepon dari tangan Farida. Dia memohon dengan suara serak agar Farida tidak melibatkan orang lain. Dia bilang mereka bisa menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Namun, Farida menepis tangan Andi dengan kasar. Dengan suara lantang yang sengaja diperdengarkan kepada Andi dan Sila, Farida memerintahkan komandan Satpam untuk segera datang ke rumahnya dengan membawa 2 anggota tambahan, karena ada gangguan keamanan dari orang yang tidak diinginkan. Sila yang sejak tadi diam ketakutan kini mulai ikut panik. Dia tidak menyangka masalah ini akan menjadi keributan besar yang melibatkan keamanan. Dia menarik lengan Andi, berbisik mengajak Andi pergi saja dari sana sebelum mereka dipermalukan lebih jauh. Tapi Andi masih terpaku, tidak rela meninggalkan kemewahan yang selama ini dinikmatinya. Dia merasa berhak atas rumah ini karena dia adalah kepala rumah tangga.
Andi mulai berteriak, mengeluarkan watak aslinya yang temperamental. Dia mengklaim bahwa dia tidak akan pergi dari rumahnya sendiri. Farida tertawa sinis mendengar klaim itu. Dia berjalan menuju laci meja kerja di sudut ruangan, mengambil sebuah map coklat yang berisi salinan dokumen aset. Farida melempar map itu ke wajah Andi. Kertas-kertas berhamburan keluar, menunjukkan sertifikat rumah, BPKB mobil, dan deposito yang semuanya tertulis jelas atas nama Farida. Andi terdiam 1000 bahasa melihat fakta hitam di atas putih itu. Tidak lama kemudian, suara sirine kecil dari mobil patroli kompleks terdengar mendekat, disusul ketukan keras di pintu depan. Farida berjalan cepat membukakan pintu. 3 orang satpam bertubuh kekar berdiri di sana dengan wajah siaga. Farida menunjuk ke arah Andi dan Sila yang berdiri mematung di ruang tengah. Dengan nada suara yang berwibawa namun sopan, Farida meminta para satpam itu untuk mengeluarkan 2 orang tersebut dari properti miliknya sekarang juga. Farida menegaskan bahwa mereka telah masuk tanpa izin dan membuat keributan. Para satpam itu sempat bingung karena mengenali Andi sebagai suami Farida, namun melihat ketegasan di mata Farida dan situasi yang kacau, mereka paham bahwa mereka harus mematuhi pemilik rumah yang sah. Komandan Satpam memberi isyarat kepada anggotanya untuk bertindak. Andi memberontak saat lengannya dicengkeram oleh Satpam. Dia berteriak-teriak mengatakan bahwa dia adalah tuan rumah di sini. Dia mengancam akan memecat para Satpam itu. Namun, Farida dengan tenang memotong teriakan Andi. Dia mengatakan bahwa mulai malam ini, Andi bukan lagi siapa-siapa di rumah ini. Farida juga mengingatkan bahwa gaji Satpam dibayar dari iuran warga yang uangnya berasal dari rekening Farida, bukan Andi. Andi diseret paksa keluar dari ruang tengah menuju pintu depan. Sila yang mencoba lari menghindar juga tertangkap dan digiring keluar dengan tidak hormat. Sila menjerit histeris, malu karena tetangga mulai keluar rumah untuk melihat keributan apa yang terjadi di malam yang tenang itu. Gaun merah ketatnya yang tadi terlihat seksi kini tampak konyol dan murahan di tengah situasi pengusiran itu. Sebelum mereka benar-benar melewati pagar, Farida meminta Satpam berhenti sebentar. Dia berlari naik ke lantai 2 menuju kamar tidur utama. Andi sempat berpikir mungkin Farida berubah pikiran. Namun harapan itu musnah saat Farida kembali dengan menyeret sebuah koper besar berisi pakaian Andi yang dimasukkan secara asal-asalan. Farida berdiri di balkon lantai 2 yang menghadap ke halaman depan. Dari atas sana, dia menatap Andi dan Sila yang ditahan Satpam di dekat gerbang. Tanpa ragu sedikitpun, Farida melemparkan koper besar itu ke bawah. Koper itu mendarat keras di aspal yang basah karena sisa hujan sore tadi, terbuka sedikit dan menampakkan isinya yang berantakan. Beberapa kemeja kerja dan celana dalam Andi tercecer di genangan air kotor. Farida berseru dari atas balkon dengan suara lantang yang menggema. Dia menyuruh Andi membawa sampah-sampahnya pergi. Dia juga memperingatkan Sila untuk tidak pernah lagi menginjakan kaki di radius 100 meter dari rumah ini, jika tidak ingin dilaporkan atas tuduhan perzinahan dan perbuatan tidak menyenangkan. Tetangga kanan-kiri kini sudah berkumpul menonton drama nyata itu. Bisik-bisik mulai terdengar. Rasa malu yang dirasakan Andi begitu hebat, hingga rasanya dia ingin bumi menelannya saat itu juga. Satpam akhirnya mendorong mereka keluar pagar dan menutup gerbang besi yang tinggi itu dengan bunyi dentuman keras. Andi dan Sila berdiri terlantar di pinggir jalan, di bawah sorot lampu jalan yang remang, ditemani koper yang basah dan tatapan menghina dari orang-orang sekitar. Sila yang sudah tidak tahan lagi langsung menagih janji Andi. Dia butuh uang untuk pesan taksi dan hotel karena dia tidak bawa dompet, hanya tas kecil pesta. Andi merogoh saku celananya dengan tangan gemetar, mengambil dompet kulitnya. Dia mengeluarkan kartu kredit platinum andalannya dengan sombong, mencoba menutupi rasa malunya di depan Sila. Dia bilang mereka akan menginap di hotel bintang 5 malam ini. Namun, saat Andi mencoba memesan taksi online dan mendaftarkan kartunya, aplikasi menolak transaksi tersebut. Andi mencoba kartu lain, hasilnya sama. Notifikasi muncul di layar ponselnya, kartu Anda diblokir oleh pemegang utama. Andi baru sadar, semua kartu kredit itu adalah kartu tambahan dari rekening Farida. Wajah Andi memucat. Dia tidak punya uang tunai sepeser pun. Malam itu, di pinggir jalan yang dingin, pertengkaran pertama mereka sebagai pasangan gelandangan pun dimulai. Matahari pagi menembus celah gorden tipis yang kusam dan berdebu. Cahayanya menyinari ruangan sempit berukuran 3x3 meter yang pengap. Bukan kamar hotel bintang 5 seperti yang dijanjikan Andi semalam, melainkan sebuah kamar motel murah di pinggiran kota yang bau rokok dan lembab. Andi terbangun dengan punggung sakit karena kasur yang keras dan pernya yang menonjol. Dia menatap langit-langit kamar yang penuh bercak air, mencoba mengingat kejadian semalam yang terasa seperti mimpi buruk. Namun, suara dengkuran halus di sampingnya menyadarkan Andi bahwa ini adalah kenyataan. Sila tidur di sebelahnya,
masih mengenakan gaun merah kusut sisa semalam. Make-up-nya luntur, membuat wajahnya terlihat berantakan. Pemandangan itu jauh dari kata menggairahkan seperti yang biasa Andi bayangkan. Andi bangkit duduk, kepalanya terasa pening. Semalam mereka harus berjalan kaki cukup jauh sambil menyeret koper berat, sebelum akhirnya menemukan motel murah yang menerima pembayaran tunai dari sisa uang receh di saku celana Andi dan sedikit uang Sila. Mereka bertengkar hebat sepanjang jalan. Sila terus menyalahkan Andi yang ternyata tidak punya kuasa apa-apa tanpa istrinya. Andi yang stres membentak Sila agar diam. Romantisme perselingkuhan mereka menguap begitu saja saat dihadapkan pada realita kemiskinan mendadak. Kini, Andi harus memutar otak. Dia harus ke kantor. Dia yakin posisinya di perusahaan masih aman. Farida mungkin bisa mengusirnya dari rumah, tapi urusan perusahaan tidak bisa dicampur-adukan begitu saja. Andi merasa dia adalah aset penting bagi perusahaan keluarga itu. Dia yang memegang kendali operasional selama ini. Andi membangunkan Sila dengan menggoyangkan bahunya kasar. Dia menyuruh Sila bangun dan bersiap-siap karena mereka harus ke kantor. Sila mengerang malas, mengeluh badannya sakit semua. Sila menolak untuk masuk kerja hari ini, tapi Andi memaksanya. Andi butuh sekutu di kantor. Andi meyakinkan Sila bahwa dia akan membereskan semuanya hari ini. Dia akan mencairkan dana operasional perusahaan untuk memberi Sila uang yang dijanjikan, lalu mereka bisa mencari apartemen baru. Mendengar kata uang, Sila langsung terbangun. Dengan malas dia mandi di kamar mandi motel yang keran airnya berkarat. Mereka bersiap dengan pakaian sisa semalam yang sudah disetrika, seadanya menggunakan setrika pinjaman resepsionis. Andi berusaha tampil rapi dan berwibawa, meski matanya yang berkantung tidak bisa menyembunyikan kelelahannya. Sesampainya di gedung perkantoran mewah tempat mereka bekerja, Andi berusaha berjalan tegap melewati lobi. Beberapa karyawan menyapanya dengan ragu-ragu, tatapan mereka terlihat aneh. Andi mengabaikannya dan langsung menuju lift eksekutif diikuti Sila. Hati Andi sedikit tenang saat kartu aksesnya masih berfungsi. Dia berpikir Farida belum sempat memblokir akses kantornya. Begitu pintu lift terbuka di lantai direksi, Andi langsung melangkah menuju ruangannya. Namun, langkahnya terhenti saat melihat pintu ruangannya terbuka lebar. Ada keramaian di sana. Andi mempercepat langkahnya, emosinya naik. Siapa yang berani masuk ruangannya tanpa izin? Saat Andi masuk ke dalam ruangan, dia terpaku. Di kursi kebesarannya, duduk sosok wanita yang sangat dia kenal, namun terasa asing. Itu Farida. Tapi bukan Farida yang biasa tampil sederhana dengan gamis rumahan. Farida hari ini mengenakan setelan blazer kerja yang elegan dan hijab yang ditata modern, memancarkan aura kekuasaan yang mengintimidasi. Dia sedang memeriksa tumpukan dokumen. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya yang tampak tegas dan cerdas, Pak Ihsan. Andi mengenal Pak Ihsan sebagai auditor independen senior yang ditakuti banyak perusahaan karena ketelitiannya membongkar kecurangan. Sila yang berdiri di belakang Andi langsung menciut nyalinya melihat kehadiran Farida di sana. Andi memberanikan diri bertanya dengan suara keras, apa yang dilakukan Farida di kantornya. Dia mengingatkan bahwa urusan rumah tangga jangan dibawa ke kantor. Farida mengangkat wajahnya perlahan, meletakkan pena mahal di atas meja. Dia menatap Andi tanpa emosi, lalu tersenyum tipis. Farida mengoreksi ucapan Andi. Dia bukan sedang mengurus rumah tangga, tapi sedang menjalankan tugasnya sebagai komisaris utama perusahaan. Sebuah fakta yang selama ini tidak pernah diumumkan secara resmi, karena Farida mempercayakan operasional pada Andi. Tapi hari ini, Farida mengambil alih kendali penuh. Farida memperkenalkan Pak Ihsan secara resmi sebagai kepala tim audit internal yang baru ditunjuk pagi ini, untuk memeriksa seluruh arus kas perusahaan selama 3 tahun terakhir. Wajah Andi berubah menjadi pucat pasi seketika. Lututnya terasa lemas. Dia tahu betul banyak permainan, anggaran yang dia lakukan untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan Sila. Jika diaudit, dia pasti tamat. Andi mencoba berkelit, mengatakan audit mendadak akan mengganggu kinerja perusahaan. Tapi Pak Ihsan langsung memotong dengan data awal yang sudah dia temukan pagi ini. Ada aliran dana mencurigakan sebesar 200 juta ke rekening pribadi Sila bulan lalu dengan label biaya entertainment klien. Pak Ihsan membacakan data itu dengan suara lantang. Semua staf yang berkumpul di luar ruangan dan mengintip dari kaca bisa mendengarnya. Sila langsung panik dan menggeleng, mencoba menyangkal, tapi bukti transfer itu sudah dicetak di atas meja. Farida berdiri dari kursinya, berjalan mendekati dinding kaca yang menghadap ke area kerja karyawan. Dia menekan tombol intercom agar suaranya terdengar ke seluruh lantai. Dengan suara tegas dan berwibawa, Farida mengumumkan keputusan manajemen. Mulai hari ini,
Saudara Andi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai General Manager karena dugaan penggelapan dana perusahaan. Segala akses, fasilitas, dan wewenangnya dicabut total sampai proses audit selesai. Begitu juga dengan saudari Sila, yang dipecat secara tidak hormat karena terbukti menerima dana perusahaan secara ilegal dan pelanggaran kode etik berat. Pengumuman itu menggema seperti petir di siang bolong. Para karyawan berbisik-bisik, menatap Andi dan Sila dengan pandangan merendahkan. Rahasia perselingkuhan mereka yang selama ini jadi gosip samar-samar, kini terkonfirmasi dengan cara yang paling memalukan. Andi mencoba protes, dia mendekati Farida dengan wajah merah pada menahan amarah dan malu. Dia bilang Farida tidak bisa melakukan ini padanya. Dia yang membesarkan perusahaan ini. Farida berbalik menatap Andi tajam. Dia mengingatkan bahwa perusahaan ini didirikan oleh mendiang ayahnya, dan Andi hanya menjalankannya, itu pun dengan curang. Farida memanggil 2 orang satpam gedung yang sudah bersiaga di depan pintu. Dia memerintahkan mereka untuk mengawal Andi dan Sila keluar dari gedung sekarang juga. Mereka tidak diperbolehkan membawa apapun dari ruangan itu selain barang pribadi yang melekat di badan. Laptop, dokumen, bahkan kunci mobil dinas Andi diminta paksa oleh Pak Ihsan. Momen itu adalah titik balik kehancuran Andi. Di hadapan puluhan bawahan yang dulu menghormatinya, atau pura-pura hormat karena takut, Andi digiring seperti pencuri tertangkap basah. Sila menangis meraung-raung minta tolong, memperparah rasa malu Andi. Mereka digiring masuk ke dalam lift barang, bukan lift eksekutif, sebuah simbol penurunan derajat yang menyakitkan. Saat pintu lift tertutup, hal terakhir yang dilihat Andi adalah wajah dingin Farida yang kembali duduk di kursi kebesarannya, melanjutkan diskusi dengan Pak Ihsan seolah-olah Andi hanyalah debu yang baru saja disapu bersih dari ruangan itu. Di lobi bawah, mereka didorong keluar gedung. Terik matahari siang terasa membakar kulit, tapi tidak sepanas rasa malu yang membakar wajah mereka. Tanpa mobil, tanpa pekerjaan, dan tanpa uang, Andi dan Sila kini benar-benar berada di bawah roda nasib yang mulai melindas mereka tanpa ampun. Kantor pusat perusahaan kini terasa lebih hidup namun sekaligus mencekam sejak Farida mengambil alih kendali penuh. Di ruangan direksi yang dingin karena pendingin ruangan yang dipasang maksimal, Pak Ihsan sedang membeberkan hasil temuan awalnya di hadapan Farida. Tumpukan berkas audit setebal bantal tersusun rapi di meja kaca. Wajah Pak Ihsan tampak serius, keningnya berkerut dalam saat menunjuk angka-angka merah yang tercetak di laporan keuangan. Dia menjelaskan bahwa Andi bukan hanya sekadar mengambil uang receh untuk jajan. Andi telah melakukan manipulasi sistematis selama 3 tahun terakhir. Dia membuat proyek fiktif, memalsukan kwitansi vendor, hingga memalsukan tanda tangan Farida untuk mencairkan dana cadangan perusahaan. Total kerugian mencapai miliaran rupiah, angka yang cukup untuk membuat siapapun mendekam di penjara dalam waktu yang sangat lama. Farida mendengarkan laporan itu dengan tenang, meski hatinya mendidih. Dia tidak menyangka suami yang dulu dia percaya sepenuh hati ternyata adalah maling yang menggerogoti warisan ayahnya dari dalam. Tiba-tiba, ketenangan di ruangan itu pecah oleh suara keributan di luar pintu. Terdengar suara teriakan wanita parubaya yang melengking tinggi, memarahi sekretaris yang mencoba menghalanginya. Pintu ruangan Farida terbanting keras hingga menabrak dinding. Ibu Amel, ibunda Andi, berdiri di sana dengan wajah merah padam dan napas memburu. Penampilannya berantakan, jauh dari kesan wanita sosialita yang biasanya dia tampilkan. Ibu Amel langsung menuding wajah Farida dengan telunjuknya yang gemetar. Dia memaki Farida sebagai istri durhaka yang tidak tahu diuntung. Menurut versi cerita yang didengar Ibu Amel dari Andi, Farida telah berselingkuh dengan pria lain dan mengusir Andi demi menguasai harta. Ibu Amel termakan hasutan anaknya sendiri dan datang untuk membela kehormatan putranya. Dia berteriak menuntut Farida mengembalikan jabatan Andi dan berhenti menyiksa anak kesayangannya itu. Farida tidak beranjak dari kursinya. Dia hanya menatap mertuanya itu dengan pandangan iba bercampur tegas. Dia membiarkan Ibu Amel meluapkan semua amarahnya, membiarkan wanita tua itu mengeluarkan semua sumpah serapah. Setelah Ibu Amel kehabisan napas dan diam sejenak, Farida perlahan berdiri. Dia tidak membalas teriakan itu dengan teriakan. Dengan gerakan tenang, Farida mengambil remote kontrol besar yang ada di mejanya. Dia menekan tombol on, dan layar proyektor raksasa di dinding ruangan perlahan turun. Farida mempersilakan Ibu Amel untuk duduk dan menonton sebuah tayangan istimewa yang akan membuka mata batinnya. Ibu Amel awalnya menolak, tapi rasa penasaran membuatnya terpaku di tempat. Layar menyala, menampilkan rekaman CCTV berkualitas tinggi. Itu adalah rekaman dari kamera tersembunyi yang dipasang di ruang kerja Andi, kamera yang Andi sendiri tidak tahu keberadaannya karena dipasang oleh tim keamanan lama ayah Farida. Di layar itu,
Terlihat jelas Andi sedang bermesraan dengan Sila di sofa kantor pada jam kerja. Bukan hanya itu, rekaman berganti menampilkan Andi yang sedang menelepon seseorang dengan nada tinggi, membicarakan utang judi bola online yang menumpuk. Terdengar jelas suara Andi mengatakan bahwa dia akan mencuri uang istrinya lagi untuk menutupi utang tersebut. Wajah Ibu Amel mulai berubah pucat. Keyakinannya pada kesucian anaknya mulai goyah. Video berlanjut ke adegan di mana Andi menertawakan ibunya sendiri di depan Sila. Dalam video itu, Andi bilang bahwa ibunya adalah wanita tua yang cerewet dan menyusahkan, dan dia hanya pura-pura baik pada ibunya demi mendapatkan sertifikat tanah warisan keluarga di kampung. Hancur. Itu yang dirasakan Ibu Amel saat ini. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana anak yang dia banggakan, anak yang dia bela mati-matian di depan Farida, ternyata adalah monster bermuka dua. Andi bukan hanya mengkhianati istrinya, tapi juga menghina ibu kandungnya sendiri. Tubuh Ibu Amel gemetar hebat. Kakinya tidak kuat menopang berat badannya, hingga dia merosot jatuh ke lantai karpet. Dadanya terasa sesak, dia mencengkeram dadanya yang nyeri. Farida yang melihat itu segera memerintahkan sekretarisnya untuk memanggil tim medis darurat dan mengambil air minum. Farida berjongkok di samping Ibu Amel, bukan sebagai menantu yang dendam, tapi sebagai manusia yang masih punya hati nurani. Dia membantu melonggarkan kerudung Ibu Amel agar bisa bernapas. Ibu Amel menangis terseduh-seduh, memegang tangan Farida, dan berkali-kali mengucapkan kata maaf dengan suara parau. Dia malu. Sangat malu karena telah membesarkan anak seperti Andi. Sementara itu, di sebuah motel kumuh di pinggiran kota, nasib Andi semakin di ujung tanduk. Dia duduk di tepi kasur sambil merokok dengan gelisah. Asap rokok memenuhi ruangan sempit itu, membuat udara semakin pengap. Sila duduk di sudut ruangan, sibuk dengan ponselnya, mencoba menghubungi teman-temannya untuk meminjam uang, namun nihil. Semua orang seolah menjauh dari mereka. Tiba-tiba, pintu kamar motel diketuk dengan keras. Bukan ketukan pelayan kamar atau pemilik motel yang menagih sewa, melainkan ketukan tegas dan berirama yang khas. Andi mematikan rokoknya dengan panik. Dia mengintip dari lubang kunci dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Di luar sana berdiri dua orang petugas berseragam polisi. Andi mundur dengan wajah ketakutan. Sila yang melihat reaksi Andi ikut panik. Polisi itu kembali mengetuk, kali ini disertai panggilan nama lengkap Andi. Dengan tangan gemetar, Andi membuka pintu sedikit. Petugas polisi itu tidak langsung memborgolnya, melainkan menyerahkan sebuah amplop coklat berlogo kepolisian. Itu adalah surat panggilan pemeriksaan resmi. Andi dilaporkan atas dugaan penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar dan pemalsuan dokumen. Petugas itu menegaskan bahwa Andi harus datang ke kantor polisi besok pagi jam 9 tepat. Jika mangkir, maka akan dilakukan penjemputan paksa. Setelah petugas pergi, Andi lemas. Dia merosot ke lantai sambil memegang surat itu. Bayangan jeruji besi kini bukan lagi sekadar mimpi buruk, tapi masa depan yang sudah menanti di depan mata. Sila merebut surat itu, membacanya cepat, dan matanya membelalak ngeri. Dia sadar, kapal yang dia tumpangi bukan hanya bocor, tapi sedang karam dengan cepat menuju dasar lautan. Malam itu hujan turun deras, seolah langit ikut menangis melihat kekacauan hidup Sila. Di dalam kamar motel yang suram, Sila tidak bisa tidur. Dia menatap punggung Andi yang mendengkur keras. Pikirannya berputar cepat mencari jalan keluar. Surat panggilan polisi tadi siang benar-benar menampar kesadarannya. Jika Andi masuk penjara, Sila tidak akan mendapatkan apa-apa. Mimpinya menjadi nyonya besar sudah musnah. Yang tersisa hanyalah kemungkinan dia ikut terseret menjadi tersangka, karena menikmati aliran dana haram itu. Sila adalah wanita yang pragmatis dan egois. Cinta baginya adalah alat transaksi. Ketika alat itu sudah rusak dan merugikan, dia tidak akan ragu untuk membuangnya. Sila tidak mau menghabiskan masa mudanya di penjara, hanya demi membela laki-laki bangkrut seperti Andi. Diam-diam, saat Andi masih terlelap dalam tidurnya yang gelisah, Sila mengambil ponselnya. Dia pergi ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menyalakan keran air agar suaranya tersamar. Dengan jari gemetar, dia mencari nomor kontak yang dulu pernah dia simpan dari grup WhatsApp kantor. Nomor Farida. Sila ragu sejenak, takut Farida tidak akan merespons atau justru memaki-makinya. Namun, rasa takut akan penjara lebih besar daripada rasa malunya. Sila memberanikan diri mengirim pesan singkat. Isinya memohon pengampunan dan menawarkan sebuah kesepakatan. Sila menulis bahwa dia bersedia menjadi saksi kunci untuk memberatkan Andi dan membongkar semua kejahatan Andi yang lain, asalkan Farida mau membantunya meringankan tuntutan hukum. Di seberang sana, di rumah mewahnya yang hangat, Farida sedang menikmati teh jahe sambil membaca buku.
Ponselnya bergetar. Dia membaca pesan dari Sila dengan senyum miring yang penuh arti. Ikan sudah memakan umpan, pikirnya. Farida memang sengaja menekan mereka berdua sampai ke titik nadir agar sifat asli mereka keluar. Dan benar saja, kesetiaan di antara para pengkhianat itu setipis tisu. Mereka akan saling mangsa ketika terdesak. Farida membalas pesan itu dengan singkat. Dia menyetujui pertemuan rahasia besok siang di sebuah kafe privat yang sepi pengunjung. Farida ingin mendengar langsung nyanyian pengkhianatan dari mulut Sila. Keesokan harinya, Sila beralasan kepada Andi bahwa dia akan pergi ke rumah saudaranya untuk meminjam uang. Andi yang putus asa hanya mengangguk percaya, bahkan berharap Sila berhasil membawa uang. Sila pergi dengan tergesa-gesa menuju lokasi pertemuan. Kafe itu terletak di sudut kota yang tenang, dengan desain interior tertutup yang menjamin privasi. Sila masuk dengan langkah ragu. Dia melihat Farida sudah duduk di meja pojok, tampak begitu elegan dan berkelas, kontras sekali dengan penampilan Sila yang mulai lusuh. Sila duduk di hadapan Farida, menundukkan kepala, tidak berani menatap mata tajam wanita yang pernah dia sakiti itu. Tanpa basa-basi, Sila langsung menumpahkan semuanya. Dia bercerita dengan menggebu-gebu, berusaha memposisikan dirinya sebagai korban. Sila bilang bahwa Andi yang memaksanya, Andi yang merayunya dengan janji-janji manis, dan Andi yang mengatur semua skenario penggelapan uang itu. Sila bahkan menyerahkan sebuah flash disk kecil yang dia curi dari tas Andi. Flash disk itu berisi data cadangan pembukuan ganda yang dibuat Andi, bukti yang sangat kuat dan tak terbantahkan. Sila memohon agar Farida tidak memenjarakannya. Dia rela melakukan apa saja, termasuk bersaksi di pengadilan untuk memastikan Andi membusuk di sel tahanan. Sila terus menjelek-jelekan Andi, menyebut Andi laki-laki bodoh, lemah, dan tidak berguna. Farida mendengarkan semua ocehan Sila sambil mengaduk tehnya perlahan. Wajahnya datar, tidak menunjukkan simpati sedikitpun. Setelah Sila selesai bicara dan kehabisan napas, Farida meletakkan sendok tehnya hingga berbunyi, klanting, kecil yang nyaring di keheningan. Farida tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Dia berkata pelan bahwa penawaran Sila sangat menarik. Bukti di flash disk itu memang berharga. Namun, ada satu hal yang Sila tidak ketahui. Farida kemudian menunjuk ke arah partisi kayu di belakang punggung Sila. Farida berkata bahwa ada seseorang yang sangat ingin mendengar kejujuran hati Sila barusan. Wajah Sila mengerut bingung. Dia menoleh ke belakang perlahan. Jantungnya seolah copot saat melihat sosok yang melangkah keluar dari balik partisi itu. Itu Andi. Andi berdiri di sana dengan wajah yang hancur lebur, campuran antara amarah yang meledak-ledak dan rasa sakit hati yang mendalam. Farida ternyata telah merencanakan ini semua. Dia mengirim pesan palsu kepada Andi pagi tadi, mengatasnamakan pengacara yang ingin membantunya, dan menyuruh Andi datang ke kafe ini di jam yang sama. Andi telah mendengar semuanya. Dia mendengar setiap kata hinaan yang keluar dari mulut wanita yang katanya mencintainya. Dia mendengar bagaimana Sila menjualnya demi menyelamatkan diri sendiri. Suasana di kafe itu berubah menjadi medan perang batin yang brutal. Andi menatap Sila dengan mata merah menyala. Tangannya mengepal kuat hingga buku-bukunya memutih. Dia tidak menyangka, wanita yang karenanya dia rela mengorbankan istri sebaik Farida dan karir cemerlangnya, ternyata hanyalah ular berbisa. Sila terpaku di kursinya, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Dia tidak bisa lagi mengelak. Semua topengnya sudah terbuka. Andi melangkah maju mendekati meja mereka, suaranya bergetar menahan tangis dan amarah saat bertanya kepada Sila, kenapa dia tega melakukan ini. Andi merasa dunia benar-benar runtuh menimpanya. Dia kehilangan istri, kehilangan ibu, kehilangan pekerjaan, dan sekarang dia tahu bahwa dia tidak pernah dicintai oleh selingkuhannya sendiri. Farida menonton drama di hadapannya dengan kepuasan yang dingin. Ini adalah bagian terbaik dari balas dendamnya. Bukan sekadar memenjarakan fisik mereka, tapi menghancurkan jiwa dan kepercayaan mereka satu sama lain. Farida berdiri, merapikan bajunya, dan mengambil flash disk di meja. Dia berkata kepada mereka berdua, bahwa pertunjukan hari ini sudah cukup. Dia meninggalkan Andi dan Sila yang mulai saling berteriak dan menyalahkan. Andi mulai memaki Sila sebagai wanita murahan, dan Sila membalas dengan memaki Andi sebagai pecundang miskin. Farida berjalan keluar kafe dengan langkah ringan, meninggalkan mereka yang sedang saling mencabik di dalam lumpur kehancuran yang mereka buat sendiri. Suasana di dalam kafe privat yang tadinya tenang dan elegan, mendadak berubah menjadi arena pertarungan yang memalukan. Setelah Farida meninggalkan ruangan dengan langkah tenang, pertahanan diri Andi runtuh seketika. Amarah yang sudah membubung tinggi di kepalanya, meledak tanpa bisa ditahan lagi. Andi mencengkeram lengan Sila dengan kasar, matanya melotot seakan ingin keluar dari kelopaknya.
Dia berteriak di depan wajah wanita itu, menanyakan di mana letak hati nuraninya. Andi merasa telah mengorbankan segalanya, istri yang sempurna, karir cemerlang, dan kehormatan keluarga, hanya demi wanita yang ternyata siap menikamnya dari belakang saat badai datang. Sila yang kesakitan karena cengkeraman Andi tidak tinggal diam. Insting bertahan hidupnya muncul. Dia memberontak, mencakar punggung tangan Andi dengan kuku-kukunya yang panjang, hingga meninggalkan bekas goresan merah yang perih. Teriakan-teriakan kasar mulai terlontar dari mulut mereka berdua. Kata-kata kotor dan sumpah serapah yang tidak pantas didengar memenuhi ruangan kafe. Sila memaki Andi sebagai laki-laki bodoh yang mudah ditipu, sementara Andi membalas dengan sebutan wanita murahan yang hanya mengejar uang. Keributan itu memancing perhatian pengunjung lain dan staf kafe. Beberapa pelayan mencoba melerai, namun kemarahan Andi sudah di luar kendali. Dia mendorong meja hingga terbalik. Gelas dan piring pecah berantakan di lantai, menciptakan suara gaduh yang mengerikan. Sila yang terdesak melempar tas tangannya ke wajah Andi, tepat mengenai pelipisnya. Andi yang gelap mata balas mendorong Sila, hingga terjatuh menimpa pecahan gelas. Sila menjerit histeris, bukan hanya karena sakit fisik, tapi juga karena rasa malu yang tak tertahankan. Di zaman serba digital ini, keributan di tempat umum tidak akan pernah luput dari mata kamera. Pengunjung kafe yang lain bukannya membantu, justru mengeluarkan ponsel mereka. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar merekam setiap detik kejadian memalukan itu. Dalam hitungan menit, video perkelahian mereka tersebar di media sosial. Dania, sahabat Farida yang memang ditugaskan untuk memantau situasi dari jauh, tersenyum puas melihat notifikasi di ponselnya. Dia segera membagikan video itu ke grup-grup sosialita, grup arisan elit, dan kenalan media. Judul videonya sangat provokatif. Pasangan pelakor dan suami koruptor cakar-cakaran rebutan uang haram. Video itu viral dengan cepat. Komentar netizen membanjiri unggahan tersebut dengan nada hujatan dan cemoohan. Wajah Andi dan Sila kini dikenal seluruh kota bukan sebagai pasangan romantis, melainkan sebagai pasangan paling menyedihkan dan menjijikan. Setelah diusir paksa oleh keamanan kafe dan sempat digelandang ke pos polisi terdekat untuk didamaikan, Andi keluar dengan perasaan hancur lebur. Dia berjalan seorang diri menyusuri trotoar yang panas. Hatinya dipenuhi dendam, namun anehnya, dendam itu tidak lagi tertuju pada Sila, melainkan beralih kembali kepada Farida. Dalam logika Andi yang sudah rusak, semua penderitaan ini bermula karena Farida. Jika saja Farida tidak mengecek ponselnya, jika saja Farida tidak datang ke kantor, jika saja Farida mau memaafkannya, pasti hidupnya tidak akan sehancur ini. Andi merasa Farida adalah dalang kejam yang menikmati kehancurannya. Pikiran gelap mulai menguasai akal sehatnya. Dia merasa tidak ada gunanya lagi hidup jika harus menanggung malu seperti ini. Namun sebelum dia hancur sepenuhnya, dia ingin Farida merasakan sakit yang sama. Sore harinya, Andi mengendap-endap di area parkir gedung perusahaan yang dulu dipimpinnya. Dia tahu betul di mana Farida biasa memarkir mobil pribadinya. Dengan mengenakan jaket hoodie lusuh untuk menutupi wajahnya, Andi bersembunyi di balik pilar beton. Matanya liar mengawasi situasi. Di tangannya, dia menggenggam sebuah tang pemotong kawat yang dia beli di toko bangunan dengan uang receh terakhirnya. Rencananya sederhana namun mematikan. Dia ingin memotong kabel rem mobil Farida. Dia ingin Farida mengalami kecelakaan. Dia ingin melihat wanita sombong itu menderita. Saat area parkir terlihat sepi, Andi berlari membungkuk menuju mobil sedan mewah milik Farida. Dia tiarap di aspal yang dingin, mencoba masuk ke kolong mobil untuk mencari selang rem. Namun, nasib baik masih berpihak pada Farida. Pak Ihsan, sang auditor yang juga merangkap sebagai orang kepercayaan baru Farida, ternyata belum pulang. Dia sedang menelepon di balkon lantai 2 yang menghadap langsung ke area parkir. Mata tajam Pak Ihsan menangkap gerak-gerik mencurigakan di dekat mobil bosnya. Tanpa membuang waktu, Pak Ihsan berlari turun tangga darurat sambil menghubungi petugas keamanan. Tepat saat Andi hendak menjepit selang rem dengan tangnya, sebuah tangan kekar menarik kakinya dengan kasar keluar dari kolong mobil. Andi tersentak kaget dan mencoba melawan, tapi dia kalah tenaga. Dua orang satpam langsung membekuknya, menekan wajahnya ke aspal yang keras. Pak Ihsan datang dengan napas terengah-engah, dia segera merekam wajah Andi yang tertangkap basah beserta alat bukti di tangannya. Andi meronta-ronta, berteriak bahwa ini mobil istrinya jadi dia berhak melakukan apa saja. Tapi Pak Ihsan dengan dingin mengingatkan bahwa Andi dan Farida sedang dalam proses perceraian, dan tindakan ini adalah percobaan pembunuhan berencana. Bukti video ini akan menjadi pemberat yang sempurna untuk memastikan Andi tidak akan pernah menghirup udara bebas dalam waktu yang sangat lama. Andi diseret kembali, kali ini bukan hanya keluar gedung,
tapi langsung diserahkan ke mobil patroli polisi yang datang dengan sirine meraung-raung. Rencana jahatnya justru menjadi bumerang yang mengunci nasibnya di balik jeruji besi lebih cepat dari dugaan. Roda kehidupan berputar dengan kecepatan yang mengerikan bagi Andi dan Sila. Setelah insiden di kafe dan penahanan sementara Andi di kantor polisi atas percobaan sabotase, sebelum dibebaskan dengan jaminan wajib lapor yang sangat ketat karena belum ada korban jiwa, realita kemiskinan menghantam mereka berdua tanpa ampun. Bank bergerak cepat menyita semua aset yang pernah diklaim Andi. Ternyata, selama ini Andi juga diam-diam menggadaikan beberapa barang berharga atas nama pinjaman pribadi yang bunganya mencekik. Mobil sport yang dia banggakan ditarik leasing di tengah jalan. Apartemen studio tempat dia menyimpan barang-barang pribadinya disegel karena tunggakan sewa 3 bulan yang baru ketahuan. Sila mengalami nasib yang tak kalah tragis. Video viral di kafe itu menjadi akhir dari kehidupan sosialnya. Ibu kos tempat Sila tinggal mengusirnya hari itu juga karena malu rumah kosnya didatangi wartawan gosip yang mencari berita. Sila mencoba melamar pekerjaan di perusahaan lain, namun nama baiknya sudah tercoreng hitam. HRD di seluruh kota seolah sudah saling memberitahu untuk memblacklist nama Sila. Tidak ada yang mau mempekerjakan seorang penggelap dana yang juga terkenal sebagai pelakor pembuat onar. Sila berakhir di jalanan, menjual tas-tas dan sepatu yang pernah diberikan Andi. Namun, rasa sakit hatinya bertambah saat tahu bahwa sebagian besar barang branded pemberian Andi ternyata barang palsu kualitas super. Dia hanya mendapatkan uang receh yang habis dalam hitungan hari untuk makan. Sila akhirnya pulang ke kampung halamannya dengan menumpang truk sayur, membawa aib yang akan menjadi gunjingan tetangga seumur hidup. Sementara itu, Andi benar-benar sendirian. Dia tidak berani pulang ke rumah ibunya, Ibu Amel. Dia mendengar kabar bahwa ibunya jatuh sakit parah setelah melihat video pertengkarannya di kafe, dan menolak untuk menemui Andi, karena rasa malu yang teramat sangat pada keluarga besar dan Farida. Andi kini tidur di emperan toko yang sudah tutup, beralaskan kardus bekas. Pakaian yang dia kenakan adalah kemeja kerja yang sudah dekil, bau keringat, dan kancingnya lepas sebagian. Rambutnya kusut, wajahnya dipenuhi brewok yang tidak terurus. Setiap kali dia melihat bayangannya di kaca etalase toko, dia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Dulu dia adalah pria necis yang wangi parfumnya bisa tercium dari jarak 1 meter. Kini dia tak ubahnya seperti pengemis yang dihindari orang. Suatu sore yang mendung, perut Andi berbunyi keras karena lapar. Dia belum makan seharian. Dia duduk bersandar di tembok sebuah ruko kosong, menatap nanar ke arah jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan ruko tempatnya duduk. Jantung Andi berdegup kencang. Dia mengenali plat nomor mobil itu. Itu mobil Farida. Harapan bodoh seketika muncul di benak Andi. Mungkin Farida datang untuk menjemputnya. Mungkin Farida sudah memaafkannya karena tidak tega melihat suaminya menderita seperti ini. Mungkin Farida ingat kenangan manis mereka dulu. Andi buru-buru merapikan rambutnya dengan tangan kotornya, mencoba berdiri tegak menyambut kedatangan sang penyelamat. Pintu penumpang belakang terbuka. Sepasang sepatu hak tinggi yang bersih dan elegan menapak ke aspal. Farida turun dengan anggun, didampingi oleh Pak Hartanto, pengacaranya. Farida mengenakan busana muslimah berwarna biru nafi, yang membuatnya terlihat sangat berwibawa. Dia berdiri 2 meter di depan Andi, menjaga jarak seolah Andi adalah penyakit menular. Andi langsung bersimpuh, mencoba meraih ujung baju Farida, tapi Pak Hartanto segera menghalanginya dengan badan tegapnya. Andi mulai menangis. Kali ini tangisannya tulus karena rasa lapar dan putus asa. Dia memohon ampun, memanggil Farida dengan sebutan, sayang, dan istriku. Dia bilang dia sudah bertobat, dia sudah kena karma, dan dia berjanji akan menjadi budak Farida asalkan dia boleh pulang dan makan enak lagi. Dia membawa-bawa nama Tuhan dan ikatan suci pernikahan untuk meluluhkan hati Farida. Farida menatap Andi dengan pandangan yang sulit diartikan. Tidak ada kebencian yang meledak-ledak, hanya ada rasa kasihan yang dingin, seperti melihat seekor binatang yang sekarat. Farida tidak menjawab permohonan Andi. Dia justru memberi isyarat kepada Pak Hartanto. Pengacara itu mengeluarkan sebuah map merah dari tas kerjanya dan menyodorkannya kepada Andi. Andi menerimanya dengan tangan gemetar. Saat dia membukanya, matanya terbelalak. Itu bukan surat bantuan atau cek uang, melainkan surat gugatan cerai yang sudah lengkap dengan jadwal sidang pertama. Di dalamnya juga terlampir surat pernyataan pelepasan hak atas harta Gonogini yang harus ditandatangani Andi jika ingin tuntutan pidana penggelapannya diringankan sedikit, hanya sedikit, tidak dihapus sepenuhnya. Andi mendongak, menatap Farida dengan air mata bercucuran. Mulutnya tergagap bertanya kenapa Farida sekejam ini. Farida akhirnya membuka suara. Suaranya tenang,
Namun setiap katanya menghunjam jantung Andi lebih tajam daripada pisau manapun. Farida mengingatkan Andi pada satu kejadian spesifik. Dia bertanya, apakah Andi ingat pesan yang dia kirim ke Sila dulu? Pesan di mana Andi menyebut Farida sebagai wanita bodoh yang mudah dibohongi. Farida tersenyum tipis, lalu bertanya balik. Sekarang, siapa yang sebenarnya bodoh? Siapa yang tidur di jalanan dan siapa yang berdiri di sini sebagai pemenang? Kata-kata itu menampar Andi lebih keras daripada pukulan fisik. Dia sadar, dia telah meremehkan wanita yang salah. Farida bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Farida adalah wanita yang diam-diam memegang kendali. Farida kemudian berbalik badan, tidak ingin berlama-lama melihat pemandangan menyedihkan itu. Sebelum masuk ke mobil, dia menoleh sedikit dan berkata bahwa dia tidak akan menuntut Andi membayar ganti rugi uang yang dicuri, karena dia tahu Andi tidak akan mampu membayarnya sampai 7 turunan pun. Sebagai gantinya, Farida ingin Andi menandatangani surat cerai itu secepatnya agar Farida bisa membuang nama belakang Andi dari hidupnya untuk selamanya. Mobil Farida melaju pergi, meninggalkan Andi yang kembali terduduk lemas di atas kardus bekas, memegang map cerai itu erat-erat sebagai satu-satunya harta yang dia miliki saat ini. Hari persidangan yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Langit di luar gedung pengadilan tampak kelabu, seolah turut menggambarkan nasib suram yang akan menimpa para terdakwa hari ini. Ruang sidang utama sudah dipenuhi oleh pengunjung. Kasus ini menarik perhatian publik, karena melibatkan skandal penggelapan dana perusahaan besar yang dipadukan dengan drama perselingkuhan yang viral di media sosial. Di kursi pengunjung barisan depan, duduk Farida dengan tenang. Dia mengenakan pakaian serba putih yang melambangkan kebersihan hati dan awal yang baru, didampingi oleh Pak Hartanto, pengacaranya yang setia, dan Dania, sahabatnya yang selalu memberikan dukungan moral. Wajah Farida tampak damai, tidak ada lagi jejak air mata atau kesedihan di sana. Dia datang bukan untuk menuntut balas dengan emosi, melainkan untuk menyaksikan keadilan ditegakkan. Pintu samping ruang sidang terbuka, dan petugas kepolisian menggiring Andi masuk. Penampilan Andi sungguh menyedihkan dan nyaris tidak dikenali. Pria yang dulunya selalu tampil klimis dengan setelan jas mahal itu, kini mengenakan rompi tahanan berwarna oranye mencolok. Tubuhnya kurus kering, wajahnya dipenuhi brewok yang tidak terawat, dan matanya cekung dengan lingkaran hitam yang menandakan dia tidak bisa tidur selama berminggu-minggu di dalam sel tahanan sementara. Andi berjalan dengan kepala tertunduk, menyeret langkahnya yang berat karena borgol di tangan dan kakinya. Saat dia duduk di kursi terdakwa, dia sempat melirik ke arah Farida. Ada tatapan memohon di sana, tatapan penyesalan yang terlambat, namun Farida sama sekali tidak membalas tatapan itu. Farida memandang lurus ke depan, ke arah meja hakim, seolah Andi hanyalah orang asing yang tidak pernah ada dalam hidupnya. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Suara jaksa yang lantang menggema di seluruh ruangan, membacakan daftar dosa Andi satu persatu. Mulai dari penggelapan dana perusahaan senilai miliaran rupiah, pemalsuan dokumen dan tanda tangan, hingga percobaan perusakan kendaraan yang membahayakan nyawa. Setiap poin dakwaan disertai dengan bukti-bukti kuat yang tak terbantahkan. Pak Ihsan dihadirkan sebagai saksi ahli. Dengan lugas dan tajam, Pak Ihsan memaparkan hasil audit forensik yang menunjukkan aliran dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Sila dan bandar judi online. Data-data itu terpampang jelas di layar proyektor, membuat Andi semakin menunduk malu. Tidak ada celah baginya untuk mengelak. Semua kebohongannya telah telanjang di hadapan hukum. Sila juga dihadirkan dalam sidang itu, namun posisinya terbagi antara saksi dan terdakwa dalam berkas terpisah. Sila terlihat tua dan layu. Rambutnya yang dulu selalu di-styling rapi kini hanya diikat asal-asalan. Saat diminta memberikan kesaksian, Sila menangis terseduh-seduh. Dia berusaha melemparkan semua kesalahan kepada Andi. Sila mengaku bahwa dia hanyalah korban manipulasi Andi. Dia bilang Andi yang menjanjikan kemewahan dan memaksanya menerima uang transferan itu. Namun, kesaksian Sila justru menjadi senjata makan tuan. Hakim yang cerdas mencecar Sila dengan pertanyaan-pertanyaan menohok tentang gaya hidup mewahnya dan pengetahuannya tentang sumber uang tersebut. Jawaban Sila yang berbelit-belit justru mengonfirmasi bahwa dia menikmati hasil kejahatan itu dengan sadar penuh. Di kursi terdakwa, Andi menatap Sila dengan kebencian yang meluap-luap. Dua orang yang dulu saling memanggil sayang itu, kini saling tatap bagaikan musuh bebuyutan yang siap saling bunuh. Momen paling dramatis terjadi saat Andi diberi kesempatan untuk membela diri. Dengan suara serak dan bergetar, Andi berdiri. Dia tidak membantah bukti-bukti itu karena memang tidak bisa dibantah. Sebaliknya, dia mencoba memainkan kartu emosional. Dia menangis di depan hakim, bercerita tentang tekanan hidup, tentang hilaf, dan tentang betapa dia masih mencintai istrinya. Dia berlutut di lantai ruang sidang,
mengarah ke Farida, memohon agar Farida mencabut tuntutan demi masa lalu mereka yang indah. Tindakan Andi ini justru membuat suasana sidang menjadi riuh. Hakim mengetuk palu dengan keras, memerintahkan Andi untuk kembali duduk dan menjaga ketertiban. Farida tetap bergeming. Hatinya sudah membatu untuk lelaki yang telah menghancurkan kepercayaannya hingga ke akar-akarnya. Farida tahu, air mata Andi bukanlah air mata pertobatan, melainkan air mata ketakutan akan hukuman penjara. Setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan, Hakim Ketua akhirnya membacakan putusannya. Ruangan sidang menjadi hening seketika. Jantung Andi berdegup kencang seolah mau meledak. Hakim menyatakan Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dan percobaan perusakan barang milik orang lain. Vonis yang dijatuhkan sangat berat, jauh lebih berat dari harapan pengacara Andi. Andi divonis hukuman penjara selama 10 tahun dipotong masa tahanan, serta denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Selain itu, Hakim juga mengabulkan gugatan cerai Farida secara fair stake dan menetapkan seluruh aset yang pernah disengketakan Andi sah menjadi milik Farida sepenuhnya. Andi lemas, tubuhnya merosot di kursi. Dunianya gelap. 10 tahun adalah waktu yang sangat lama. Masa mudanya akan habis di balik jeruji besi. Sila juga tidak luput dari hukuman. Meskipun hukumannya lebih ringan daripada Andi, dia tetap divonis 2 tahun penjara karena terbukti turut serta menikmati hasil kejahatan dan melakukan perbantuan tindak pidana. Selain itu, Sila diwajibkan mengembalikan seluruh uang yang pernah dia terima dari perusahaan, yang artinya dia akan hidup dalam jeratan hutang seumur hidupnya, karena uang itu sudah habis dia foya-foyakan. Sila menjerit histeris saat mendengar vonis itu. Dia pingsan dan harus dibopong keluar oleh petugas wanita. Pemandangan kehancuran dua manusia tamak itu menjadi tontonan yang memuaskan bagi para pengunjung sidang yang sejak awal membenci perbuatan mereka. Sidang ditutup dengan ketukan palu 3 kali. Petugas segera menggiring Andi keluar lewat pintu tahanan. Saat melewati barisan depan, Andi kembali menoleh ke arah Farida. Dia berteriak memanggil nama Farida dengan putus asa, suaranya menyayat hati. Namun, Farida sudah berdiri. Dia berbalik badan memunggungi Andi. Farida berjalan keluar ruang sidang dengan langkah tegap dan ringan, didampingi Pak Hartanto dan Dania. Di luar gedung, matahari mulai bersinar cerah, menembus awan kelabu yang tadi menggantung. Farida menghirup udara bebas dalam-dalam. Beban berat di pundaknya telah terangkat. Dia merasa lahir kembali. Tidak ada lagi Andi, tidak ada lagi pengkhianatan, yang ada hanyalah masa depan cerah yang menanti untuk dia jelajahi sendirian, atau mungkin dengan seseorang yang lebih layak, di waktu yang tepat nanti. 1 tahun telah berlalu sejak vonis hakim dijatuhkan. Roda waktu terus berputar, membawa perubahan nasib yang drastis bagi setiap tokoh dalam drama kehidupan ini. Di pusat kota, gedung perkantoran milik Farida berdiri megah, kini semakin berkilau dengan logo perusahaan yang baru. Di bawah kepemimpinan Farida, perusahaan berkembang pesat melampaui masa kejayaan saat mendiang ayahnya masih ada, apalagi dibandingkan saat dipegang oleh Andi. Farida telah membuktikan kepada dunia bahwa dia bukan sekadar pewaris harta, melainkan seorang pemimpin wanita yang tangguh, cerdas, dan visioner. Dia dihormati oleh karyawan dan rekan bisnisnya, bukan karena kekayaannya, melainkan karena integritas dan kerendahan hatinya. Di dalam ruang kerjanya yang luas dan modern, Farida sedang berdiskusi ringan dengan Pak Ihsan. Hubungan mereka berkembang menjadi persahabatan profesional yang saling mendukung. Pak Ihsan kini menjabat sebagai direktur keuangan yang dipercaya penuh oleh Farida. Ada rasa hormat dan kekaguman yang tersirat di mata Pak Ihsan setiap kali menatap Farida, namun dia menjaganya dengan sopan. Farida sendiri terlihat jauh lebih segar dan cantik. Aura kebahagiaan memancar dari wajahnya. Hijabnya ditata modis namun tetap syar'i, mencerminkan kepribadiannya yang modern namun teguh pada prinsip. Mereka sedang mempersiapkan acara makan malam perayaan ulang tahun perusahaan yang akan diadakan nanti malam. Tawarnya Farida terdengar memenuhi ruangan, sebuah suara yang sudah lama hilang saat dia masih terbelenggu dalam pernikahan yang menyakitkan. Sementara itu, di tempat yang jauh dan terisolasi, nasib Andi berbanding terbalik 180 derajat. Di dalam blok penjara yang kumuh dan padat, Andi duduk meringkuk di sudut sel. Tubuhnya kurus, kulitnya dipenuhi koreng dan bekas luka. Kehidupan penjara ternyata jauh lebih keras dari bayangannya. Sebagai mantan, orang kaya, yang sombong dan masuk karena kasus korupsi, Andi menjadi sasaran empuk pemerasan dan perundungan oleh narapidana lain yang lebih senior. Dia harus memijat kaki kepala geng sel setiap malam, mencucikan baju mereka, dan seringkali jatah makannya dirampas. Andi yang dulu makan steak daging premium, kini harus bersyukur jika bisa makan nasi cadong yang keras dengan lauk tempe basi.
Setiap malam, Andi menangis dalam diam, menyesali kebodohannya melepaskan Farida demi nafsu sesaat. Penyesalan itu datang setiap detik, menyiksa batinnya lebih kejam daripada siksaan fisik. Nasib Sila pun tak kalah menyedihkan. Setelah bebas bersyarat lebih cepat karena kelakuan baik, dan karena penjara penuh, Sila keluar dengan status sebagai mantan narapidana. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Dia kini bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah warung tenda pecel lele di pinggiran kota. Tangannya yang dulu rajin manicuret kini kasar, pecah-pecah, dan kapalan karena terus terkena sabun colek yang keras. Wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Sila tinggal di kamar petak sempit di gang tikus yang bau got. Setiap kali dia melihat mobil mewah lewat, hatinya perih mengingat masa lalunya. Dia sering dimarahi oleh majikannya karena melamun. Sila hidup dalam bayang-bayang penyesalan dan rasa malu, dikucilkan oleh keluarga dan teman-temannya sendiri. Malam harinya, sebuah restoran fine dining di atap gedung tertinggi kota telah dipesan khusus oleh Farida untuk merayakan kesuksesan tim intinya. Suasana begitu mewah dengan pemandangan lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang. Farida duduk di meja utama bersama Dania, Pak Hartanto, dan Pak Ihsan. Mereka bersulang dengan gelas berisi jus delima segar, merayakan pencapaian omzet tertinggi tahun ini. Farida merasa begitu penuh. Hatinya tidak lagi kosong. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menyayanginya dan menghargainya apa adanya. Di tengah tawa dan obrolan hangat itu, ponsel Farida yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Farida meraih ponselnya, sedikit mengernyitkan dahi. Dia membuka pesan itu. Isinya singkat namun cukup untuk membuat siapapun yang membacanya merinding jijik. Bu Farida, ini Andi. Aku pinjam HP sipir sebentar. Selamat atas kesuksesanmu, aku lihat di TV tadi di kantin penjara. Aku rindu masakanmu, Bu. Aku menyesal. Tolong jenguk aku sekali saja, bawakan aku makanan enak. Aku sakit-sakitan di sini. Tolong aku, sayang. Farida membaca pesan itu dengan ekspresi datar. Tidak ada getaran cinta, tidak ada rasa iba, bahkan tidak ada lagi rasa benci. Yang ada hanyalah rasa asing, seolah pesan itu datang dari masa lalu yang sudah mati dan terkubur. Andi masih saja egois, menghubungi hanya saat butuh, dan masih berani memanggilnya dengan sebutan sayang. Farida menatap Pak Ihsan dan Dania yang sedang tertawa membahas lelucon kantor. Dia menyadari bahwa kebahagiaannya ada di sini, saat ini, bukan di masa lalu. Dengan gerakan jari yang mantap dan tanpa keraguan sedikitpun, Farida menekan tombol opsi di layar ponselnya. Dia memilih menu blok kontak, lalu menekan delete conversation. Pesan itu lenyap, beserta akses Andi satu-satunya ke dalam hidup Farida. Farida meletakkan ponselnya kembali ke meja dengan posisi layar tertutup. Dia tersenyum lebar, menatap Pak Ihsan yang bertanya siapa yang mengirim pesan. Hanya spam, jawab Farida ringan. Tidak penting. Ayo kita lanjutkan makannya. Malam itu berakhir dengan tawa bahagia Farida yang lepas. Dia telah memenangkan pertarungan hidupnya. Dia tidak hanya berhasil membalas dendam dengan cara yang elegan, tetapi dia juga berhasil menemukan kembali harga dirinya yang sempat hilang. Karma telah melakukan tugasnya dengan sempurna, menempatkan para pengkhianat di tempat rendah, sementara Farida terbang tinggi meraih bintang-bintang impiannya. Layar cerita pun menggelap perlahan, meninggalkan pesan tersirat yang kuat bagi siapapun yang menontonnya, bahwa kesetiaan adalah mata uang termahal, dan siapapun yang membuangnya demi tembaga, akan berakhir dengan tangan kosong dan hati yang hancur. Farida telah menutup buku masa lalunya dan siap menulis lembaran baru yang jauh lebih indah.